kasus yang mungkin bisa jadi uh, kasus integrasi yang mungkin bisa keluar di OSCE gitu. Nah mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Baik, berdoa bisa dilanjutkan masing-masing. Nah mungkin sebelum itu aku mau nyapa dulu deh tentor-tentor dari LKMI. Yang pertama ada Mbak Anin, mungkin Mbak Anin bisa respon Mbak Anin. Halo guys, Oke, makasih Mbak kenalin Anin. aku Anindita Ranilem, biasanya dipanggil Anin. Oke, makasih Mbak Anin. Kemudian ada tentor yang lainnya, ada Mas Akmal. Mungkin Mas Akmal bisa saya hai Mas Akmal. Halo Mas Akmal. Oke, mungkin baru ada kendala sinyal ya. Mas Ilhan mungkin tentor LKMI yang lain. Halo Mas Ilhan. Semuanya denger nggak suaraku? Masuk Mas Ilhan. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Ilhan Chandra Triasmaja. Kalian bisa panggil Ilhan aja. Oke, Makasih. salam kenal Mas Ilhan. Baik, mungkin itu aja dari aku buat nganterin teman-teman buat kenalan sama tentor-tentor dari LKMI. Mungkin lanjut ke materi aja, silakan kami persilakan kepada seluruh tentor untuk bisa take this time. Waktu tempat kami silakan. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oh ya, maaf sebelumnya suara aku mungkin nanti kurang jelas karena baru nggak sehat dikit. Bentar ya guys. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, udah jelas ya. Langsung next aja. Dan nanti bakal ada aku, Anin, habis itu Mas Akmal sama Mas Ilhan yang bakal jelasin dikit-dikit. Nanti kita lebih tepatnya belajar bareng-bareng ya, buat responsi sama nyicil UB sekalian. Ya, kami ini dari LKMI guys. Jadi di LKM itu ada beberapa program unggulan yang bisa dilihat di sini. Salah satunya juga tentiran responsi dan UB ini. Terus nanti juga bakal ada pelatihan medis, habis itu yang sering diincar nih training hitan buat nanti persiapan semester 7. Nah, buat media sosial dari LKMI sendiri, jangan lupa buat follow Instagramnya LKMI sama LKMI itu punya web ini. Bisa di-scan atau pakai link ini ya. Oke, dan nanti kita bahas sesuai PPT. PPT yang ada di asistensi sama
nanti bakal ada tambahan Phaseolopsis baskis sama Clonorchis yensis. Ya, oke, next. Nah, sebelum ke sini, responsi sama UB itu kan ada pola-polanya ya. Kalau responsi yang aku lihat itu biasanya kebanyakan identifikasi preparat, habis itu agen penyebab dari preparat yang kita lihat itu apa, terus penyakit yang ditimbulkan, habis itu bentuk infektif, sama habitat. Kalau habitat ini beberapa sih, terus bisa dipahami juga lewat life cycle-nya. Terus kalau UB, dari pola-pola ujian, soal-soal ujian, itu aku lihat banyak yang soal tentang gejala, habis itu setelah dipaparkan gejalanya bakal ada penyebab, penyakit yang ditimbulkan, life cycle-nya, habis itu tata laksana. Nah, tata laksana ini kita perlu nyicil dikit-dikit karena udah blok 3.1 kan, udah ke blok klinis. Jadi, jangan lupa buat belajar obat-obatan. Habis itu, kalau yang di parasit ini juga ada farmakonya. Jadi, biasanya tuh dari PPT Dr. Yunisa, nanti bakal muncul pertanyaan-pertanyaan tentang mekanisme. Oke, sampai situ udah kan, udah tahu pola-polanya. Ya, jangan lupa buat nyiapin tablet ataupun alat pencatat lain karena nanti bakal ada tambahan-tambahan juga yang bakal membantu kalian buat ujian. Nah, ini parasit dibagi jadi parasit yang ditemukan dalam tinja dan juga darah dan jaringan. Nah, ini sesuai PPT ya. Ada yang tinja yang pertama itu nanti dikelompokkan lagi menjadi cell transmitted helmin sama yang non-cell transmitted helmin. Kalau yang STH berarti butuh tanah buat perkembangbiakan bentuk infektifnya. Kalau yang non-STH berarti nggak butuh kayak gitu. Nah, lalu ini kan dibagi lagi nih jadi spesies-spesies. Nah, sebelum ke sini aku mau maparin dikit tentang pembagian filumnya. Kayak nematoda, trematoda kayak gitu. Nah, kemarin tuh sempat muncul juga soalnya itu menyinggung tentang nematoda ataupun trematoda, tapi kayaknya nggak sempat ketulis di soal yang ada di kumpulan pendik kemarin ya. Nah, yang pertama ini sesuai yang 4 ini, ada hookworm, strongyloides, ascaris, trichuris, dia itu termasuk ke dalam filum nematoda. Jadi cacingnya itu bulat, panjang kayak gitu. Nah, selain yang 4 ini, itu juga ada Brugia sama Wuchereria. Habis itu Trichinella spiralis. Ini masuknya ke nematoda. Nah, tapi kan sekilas kayak beda gitu dari bentuk infektifnya. Kalau yang ini kan telur. Habis ini kista yang dalamnya itu ada larvanya. Kalau yang Brugia sama Wuchereria itu lebih ke kayak mikrofilaria. Nah, itu nanti bisa kita lihat lagi berdasarkan sifat berkembang biaknya. Telurnya itu jadinya kayak apa. Nah, oke. Sampai situ paham dulu. Yang 4 ini nematoda. Trichinella spiralis ini juga nematoda. Wuchereria dan Brugia ini nematoda. Oke. Lanjut ke yang ini. Oh ya, kalau si Enterobius vermicularis ini juga kalau nggak salah juga nematoda. Nah, habis itu ke bawahnya lagi, Taenia. Taenia ini masuknya ke Cestoda. Jadi Cestoda itu kayak bentuknya pita dengan banyak segmen gitu. Nah, habis itu kalau Entamoeba, Giardia, Balantidium, Plasmodium, Toxoplasma gondii, kayak gini masuknya ke protozoa. Tapi kayak ada pembagiannya lagi gitu, yang berdasarkan alat geraknya. Nah, dari alat geraknya ini kita bisa kayak bayangin dikit nanti gimana sih bentuk preparatnya. Nah, kalau Entamoeba itu kan berdasar alat geraknya kayak gunain pseudopodia, kayak tonjolan-tonjolan gitu. Dia itu masuknya ke yang rhizopoda. Dia punya pseudopodia buat alat gerak. Nah, habis itu yang Giardia lamblia sama Trichomonas vaginalis ini, dia itu masuknya ke flagellata. Makanya preparatnya itu
terutama yang fase yang trofozoitnya ya, kalau nggak salah, dia itu banyak flagel-flagelnya itu buat gerak. Habis itu Balantidium coli, dia itu masuknya ke ciliata, makanya kalau kita lihat di preparatnya, terutama yang trofozoitnya itu ada gambaran silianya. Kalau di kista sebenarnya juga ada silianya, tapi ada di dalam, makanya nggak kelihatan. Oke, lanjut ke yang Plasmodium. Plasmodium ini masuknya juga ke protozoa, tapi masuk ke pembagian lagi namanya sporozoa. Nah, itu nggak punya alat gerak ya. Jadi nggak punya silia ataupun flagel. Sebenarnya geraknya kayak amoeboid gitu. Terus kalau Toxoplasma gondii ini juga sama kayak Plasmodium, dia itu sporozoa. Nah, kalau yang Schistosoma, dia itu masuknya ke trematoda. Jadi dia itu cacingnya tipis gitu, mirip daun tapi nggak bersegmen. Nah, tambahan buat UB nanti kan ada Phaseolopsis baski sama Clonosyciensis. Dia itu sekelas nih sama si Schistosoma. Sama-sama trematoda. Oke. Nah, itu tadi sebenarnya nice to know ya. Tapi kalau pengelompokan yang nematoda, trematodanya itu nggak salah buat dihafalin karena kemarin keluar di responsi, seingatku. Nah, habis itu buat cara singkat ngehafalin stadium infektif terutama yang nematodanya, itu bisa disingkat dengan ITSEN. Oke, aku kirim di chat aja singkatannya. Nah, udah kekirim kan di situ? Kalau yang itu, oh iya, itu kan makan, identik dengan makan apa? Makan telur. Berarti stadium infektifnya dia itu telur. Nah, habis itu yang identik dengan pasir, biasanya larvanya. Makanya yang stadium infektifnya itu, dia itu larva yang filariform. Oke, kita lanjut ke yang singkatannya tadi. Yang E itu Enterobius vermicularis, terus A itu Ascaris lumbricoides, T Trichuris trichiura. Oke, sesuai sama singkatannya ya, berarti dia stadium infektifnya telur. Habis itu yang sen. S2 Strongyloides stercoralis, A Ankylostoma duodenale. Habis itu N itu Necator americanus. Nah, itu stadium infektifnya larva, oke? Berhubungan sama pasir ya, larva filariform. Sampai situ paham? Oke, itu buat cara singkatnya ngafalin. Nah, kalau yang Strongyloides stercoralis, dia itu larvanya itu sebenarnya ada di dalam telur pas masih di mukosa usus. Jadi dia itu sifatnya ovovivipar. Telurnya itu isinya larva yang bakal segera netas kalau udah keluar dari badan induknya. Makanya si Strongyloides ini jarang banget ditemuin dalam keadaan telur. Pas diagnostik ketemunya si larva rhabditiform. Oke, sampai sini bingung nggak? Pokoknya singkatnya yang nematoda ngafalin stadium infektifnya yang ITSEN tadi ya. Nah, habis itu kalau yang lainnya soal misalginata nanti bakal dijelasin next slide. Terus entamoeba ini ya keluhannya biasanya di GIT. Kalau yang histolytica nanti bakal diare berdarah, kalau yang entamoeba coli ini diare lendir kalau nggak salah seingatku. Nah, kita perlu bedain sama Escherichia coli ya, beda ya, kan singkatannya kadang sama-sama E. coli gitu. Kalau yang Escherichia coli itu nanti bakal ada pengelompokannya lagi, dia bisa nyebabin kayak enterohemorrhagic coli itu bisa nyebabin diare berdarah, terus ada yang enterotoksigenik gitu, nyebabin diare yang berlendir dan lain-lain. Itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Dr. Betty di mungkin blog berapa ya, aku lupa. Nah, terus kalau Giardia lamblia, dia itu khasnya resisten terhadap klorin. Nah, ini bisa aja keluar di UB maupun responsi ya. Kalau diarenya itu biasanya diare lendir, terus berminyak, baunya menyengat, terus Balantidium coli dia itu
keluhannya diare, darah lendir, terus ada pusnya. Oke, kita next slide aja ya. Nah, ini beberapa cara singkat buat ngafalin ciri khas dari telur-telur di nematoda. Ini Anthrobius vermicularis itu telurnya itu bentuknya ada yang melengkung, habis itu ada yang mendatar. Di dalamnya itu mengandung larva stadium tadpole. Habis itu Ascaris lumbricoides yang lapisan telurnya itu tebal. Habis itu Trichuris circiura ini gampang lah ya, ada kayak sumbat mukoidnya. Kalau yang Ankylostoma sama Necator ini ada 4-8 inti. Nah, oke, next slide. Hookworm. Hookworm cacing tambang. Ini nanti aku bakal nambahin juga dikit-dikit nyinggung sama materinya Dokter Sigit ya. Semoga aja bisa membantu nanti waktu UP. Nah, Ankylostoma sama Necator, yaitu masuk ke golongan nematoda. Nematoda tadi apa? Cacing bulat panjang, oke? Nah, Ankylostoma, Necator, kayak gitu sebenarnya genusnya. Spesiesnya ya yang Ankylostoma duodenale, Necator americanus, kayak gitu. Nah, yang bisa menginfeksi hewan itu ada si Caninum brasiliensis sama satunya itu sebenarnya ada lagi Ankylostoma chelanicum. Aku tulis di kolom chat ya, karena ini aku nggak bisa coret-coret. Oke, udah kan di situ? Nah, kalau yang Caninum brasiliensis sama yang satunya tadi, chelanicum itu bisa menyerang hewan, tapi kalau di manusia cuma menimbulkan manifestasi klinis di kulit aja. Tapi kalau yang duodenale sama americanus ini bisa nimbulin gangguan di gastrointestinal tractus. Nah, ini ciri khasnya ada creeping eruption. Kalau yang menginfeksi yang kulit. Nah, di situ yang sering nyebabin larva cutaneous nigrans kalau di PPT-nya Dr. Sigit tuh yang Ankylostoma brasiliensis. Oke, nanti cek lagi ya, itu. Nah, habis itu stadium infektifnya, ya ini larva filariformnya. Yang banyak di Indonesia tuh Necator americanus sama Ankylostoma duodenale. Tapi yang dimention di PPT-nya Dr. Sigit tuh Necator americanus. Nah, oke. Terus, yang khas di sini, hookworm tuh bisa nyebabin anemia, terutama anemia defisiensi besi kalau udah kronik. Nah, kemarin sempat keluar di UB juga ini, tapi kayaknya juga lupa ketulis di soal pembahasan pendik ya. Ya, nanti ini juga dicek lagi apakah udah ketulis nih soalnya. Nah, jadi si Necator americanus atau Ankylostoma duodenale, dia itu kan ngeinfeksi di usus halusnya ya. Dia tuh nggak cuma ke lumen aja, tapi usus si cacingnya itu nembus mukosa ususnya yang nyebabin perdarahan. Nah, kalau dia itu akut, kehilangan darah kan, itu jadi anemia normositik normokromik. Oke, ini dicatat ya. Nah, tapi kalau dia kronis, darahnya itu banyak yang keluar, zat besi atau Fe-nya itu juga ikutan keluar, itu nanti bakal jadi anemia defisiensi besi. Jadi anemia hipokromik, mikrositik hipokromik. Kayak anemia mikrositik hipokromik dan normokromik kayak gitu sebenarnya bakal dipelajari lebih lanjut di blok yang 4.1. Tapi kemarin seingatku keluar malahan di UB 3.1. Nah, kalau di ibu hamil, defisiensi F ini bisa nyebabin iskemia plasenta sama retardasi pertumbuhan fetalnya.
si retardasi ini kemarin juga keluar di UB. Oke, dari sini aja kita udah tahu dikit ya, apa aja yang yang udah pernah keluar di UB. Nih, tata laksananya ini ya. Oke, lanjut ke life cycle-nya. Nah, nanti setelah keluar dari usus manusia melalui tinja, ini kan telurnya bakal jatuh ke tanah dalam hitungan waktu sekitar 2 hari lah. Nanti bakal tumbuh jadi larva rhabditiform yang dia tuh larvanya nggak infektif. Terus hidup bebas di tanah. Nah, habis itu dia nanti bakal berganti kulit, terus jadi larva filariform. Larva filariform ini stadium infektif dari hookworm dan bisa masuk menembus ke kulit manusia, penetrasi melalui kulit. Nah, pas penetrasi ini nanti bakal timbul namanya ground itch. Nah, itu khas juga pada hookworm. Nah, kalau yang bedain sama schistosoma itu ada swimmer itch. Dia itu kalau schistosoma biasanya habis renang, dia tuh bakal gatel-gatel renang di hutan, di Danau Lindu ataupun Danau Toba. Ya, bisa bedain ya ini. Nah, habis itu larvanya masuk ke kulit, habis itu migrasi ke paru, trakea, ke usus halus. Nah, ini bisa, yang bagian ini bisa nimbulin kayak gejala bronkitis ataupun reaksi alergi. Habis itu berkembang jadi cacing dewasa di usus halus, terutama di bagian distal jejunum. Oke, next. Nah, ini sama kayak di PPT asistensi, bentuknya oval, habis itu isinya 4-8 sel. Kalau dindingnya itu juga cenderungnya bening dan tipis ketimbang di si Ascaris. Kalau Rhabditiform, kavum vocalisnya itu masih kebuka, mulutnya masih kebuka karena dia itu masih cari makanan kan buat bisa berkembang lebih lanjut ke stadium yang infektif. Nah, kalau si Filariform, dia itu udah menutup kavum vocalisnya, udah males-malesan buat makan. Terus dia itu lebih panjang, lebih kurus kayak gitu. Terus kalau yang cacing betina dan cacing jantan yang dewasa bisa dibedain dari ujung posterior. Ujung posterior itu yang lebih besar biasanya. Yang jantan tuh melengkung, yang betina itu lebih lurus. Kalau yang jantan punya bursa kopulatorik buat alat kopulasi buat kawin. Kalau yang betina nggak punya. Dan yang betina itu lebih cenderung besar. Nah, ini buat perbedaannya yang biasanya 3 ini ya. Nah, ini dilihatnya memang dari dorsal dari bawah gitu. Tapi kalau perbedaannya itu dari gigi ventralnya. Yang si Necator americanus ini 1 pasang gigi ventral, Duodenale 2 pasang gigi ventral, dan Caninum ini yang 3 pasang gigi ventral. Nah, habis itu, kalau yang Necator ini, yang cacing betinanya punya spina caudal. Yang Duodenale nggak punya. Oh iya, habis ini nanti aku lanjut dikit terus langsung dilanjutin sama Mas Akmal di itu ya, di parasit yang selanjutnya gitu. Oke, ini buat spikulanya. Kemarin di lab ada preparat dari bursa Necator americanus. Jadi kita bisa bedain nih buat Necator americanus sama Ankylostoma itu dari spikulanya. Kalau yang Necator itu awalnya ini kan 2 gini. Terus pas akhir menyatu, pas keluar nyatu nih. Kalau yang Ankylostoma duodenale, dia itu dari awal sampai akhir dia itu tetap pisah. Nah, di sini ini nggak kelihatan, tapi di sini lebih kelihatan. Oke, next. Ini buat perbedaan yang Rhabditiform sama Filariformnya, ini bisa dibaca sendiri ya. Terus, kan susah ya kadang bedain antara yang larva hookworm sama Strongyloides. Nah, kalau yang diajarin sama Bu Ati, larva yang hookworm itu cenderungnya
dia itu panjang ujungnya, habis itu tiba-tiba ngilang, lebih lancip terus ngilang. Tapi kalau yang Strongyloides, itu ujungnya bujel kayak kepotong gitu. Misal bujel tuh, misal pensil ya, pensil kan ada ujungnya. Nah terus pensilnya nggak sengaja itu kepotong bagian ujungnya itu jadi bujel itu. Oh ya, ini gambarnya keluar. Sinyalnya jelek, guys. Nah, ini nanti buat ini masih perbedaan larva hookworm sama Strongyloides juga. Kalau yang Strongyloides yang rapdi itu lebih gede ukurannya. Terus habis itu primordium genitalnya itu juga berukurannya lebih besar. Terus cacing tambang itu lebih kecil primordium genitalnya. Kalau yang larva filariform dari panjang esofagusnya nanti bedanya. Nah, ini buat preparatnya. Ini kelihatan kan kalau filariform itu lebih panjang ketimbang yang rhabditiform. Dan telurnya ini gampang sih bedainnya. Dia itu tipis, dalamnya ada kayak buletan-buletan gitu. Nah, ini ada di lab ya kemarin preparatnya. Oke, sebelum lanjut ke sini, kita nanti lanjut dijelasin sama Mas Akmal dulu. Oke, Mas Akmal, apakah udah ada di sini? Halo, udah masuk belum? Masuk, Sudah. masuk. Aku share screen sendiri, boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Oke, Mas. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya maaf Anin kalau memotong, soalnya mendadak disuruh nanti ada acara. Oke, jadi di sini aku izin jelasin untuk yang pertama ini, yang di parasit tinja 2 atau yang protozoa. Oke, yang pertama ada entamoeba. Entamoeba itu ada 2, ada yang histolytica sama yang coli ya. Oke, yang pertama yang entamoeba histolytica dulu. Oke, jadi di sini disentri itu ada 2. Yang pertama ada disentri basiler, yang kedua ada disentri amoeba. Nah, disentri amoeba sendiri kan udah ada ya amoeba gitu, disebabin sama amoeba. Nah, kalau di sini ada entamoeba histolytica. Nah, kalau yang basiler itu disebabin sama bakteri. Nah, contohnya di sini ada Shigella dysentery. Nah, itu dia bakteri batang atau basil, dia gram negatif. Nah, terus yang amoeba, dysentery amoeba itu paling sering ditemuin di usia lebih dari 5 tahun, sama klinisnya lebih ringan daripada yang dysentery basiler. Terus untuk gejala-gejalanya ini bisa dibaca-baca, terus apa lagi? Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, kan kalau yang basiler itu bakteri, jadi bisa memakai pemeriksaan penunjang pewarnaan gram. Jadi dia mendeteksi dia itu gram positif atau negatif, sama kultur feses. Nah, jadi kalau kultur feses nanti bisa kelihatan kayak warnanya dan juga bentuk dari bakterinya gitu. Nah, terus di sini ada obat-obatnya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri dan belajarin sendiri ya. Nah, untuk komplikasinya di sini bisa sampai abses hepar. Oke, kita lanjut ke life cycle-nya. Jadi untuk amebiasis itu dia stadium infektifnya dia itu penularannya itu bisa kayak gara-gara makan kista yang sudah matur. Nah, terus nanti bisa masuk ke pencernaan
Lalu di pencernaan dia membentuk kolonisasi dan juga nanti bisa excitation, habis itu jadi fase trofozoid dan bisa menjadi fase kista dan atau membentuk trofozoid lainnya gitu. Terus oke, di sini ada ciri-cirinya yang pertama. Untuk Entamoeba histolytica yang trofozoid itu yang bisa di-highlight itu ektoplasmanya. Ektoplasmanya jernih dan tebal. Lalu juga vakuola makanan berisi eritrosit sama nukleus spheris berisi kariosom kecil terletak di sentral. Lalu sama granula kromatin yang reguler halus. Nah, jadi di sini teman-teman udah tahu belum? Jadi nukleus yang mana, kariosom yang mana, granula kromatin yang mana? Oke, jadi di sini yang pertama, misal ini bakterinya ya. Nah, nukleus itu yang lingkaran ini. Yang lingkaran yang kayak gini. Nah, itu namanya nukleus. Oke. Nah, terus ini tulisannya nukleus spheris berisi kariosom kecil terletak di sentral. Oke, kita cek. Kariosom itu yang mana? Kariosom itu yang di dalam nukleus itu, yang titik. Oke, itu namanya kariosom. Oke. Terus kita lihat di sini juga kalau nah ini nukleusnya. Terus si kariosom ini ada di tengah. Oke, ini juga. Nah, itu jadi kita bisa kayak bedain antara coli sama histolytica lewat itu, yang pertama. Terus ada granula kromatin. Nah, granula kromatin itu kayak sesuatu struktur yang di sekeliling nukleusnya, yang di sini, sekitar sini. Itu nanti ada granula kromatin namanya. Nah, kalau yang di histolytica dia bentuknya reguler halus. Nah, jadi ya reguler halus ya dari kalau kita lihat ya halus, jadi kayak lingkaran yang normal gitu. Nanti kita bandingin sama yang coli. Oke, terus juga vakuola makanan berisi eritrosit. Nah, jadi vakuola makanan berisi eritrosit nanti warnanya biasanya mungkin kalau di preparat bisa hitam kayak gini maupun apa namanya, bentuk dari entamobanya bisa lebih jernih gitu. Oke, itu yang Entamoeba histolytica dulu, yang trofozoid. Jadi kita ulangi, yang Entamoeba histolytica itu vakuola makanannya berisi eritrosit, terus nukleusnya spheris, berisi kariosomnya kecil terletak di sentral. Jadi nukleus, terus kariosomnya kecil di sentral, sama granula kromatinnya itu halus sama reguler. Itu. Oke, kita coba bandingin sama yang coli ya. Oke. Jadi kalau coli itu kan vakuola makanan berisi bakteri. Terus juga tidak mengandung eritrosit. Oke. Nukleus spheris berisi kariosom cukup besar terletak eksentris. Eksentris itu enggak di tengah. Jadi ya lebih minggir gitu. Terus granula kromatinnya irreguler kasar. Oke, kita lihat di preparatnya. Jadi oke, kita bisa lihat di sini nukleusnya apa tadi? Spheris berisi kariosom di eksentris. Tuh, kita bisa lihat yang kanan ini. Ini tuh kan kariosomnya nggak di tengah kan? Ini agak minggir. Itu satu. Terus untuk yang granula kromatin itu irreguler kasar. Irreguler kasar tuh kayak gimana? Tuh, kita lihat yang ini. Jadi irreguler kasar ya, jadi nggak halus kayak yang histolytica. Ini ada yang bagian tebel, ini ada yang tipis. Terus ya kayak kasar gitulah. Terus kariosomnya juga lebih besar daripada yang histolytica. Tuh, segini. Oke. Gitu cara bedainnya. Terus sama vakuola makanannya berisi bakteri. Nah, kalau berisi bakteri kita mikirnya gini aja, kalau bakteri kan kotor ya. Jadi preparatnya itu lebih keruh. Oke, keruh ini loh. Gambarnya lebih keruh kan kalau dibandingin sama histolytica tadi. Tuh,
lebih keruh gitu loh, kayak lebih kotor isinya. Nah gitu sih kalau bedain antara entamoeba coli dan histolitika. Terus kalau, buat nentuin fase trofozoit atau kistanya, kalau aku sih biasanya ngelihatnya di jumlah nukleusnya. Kalau jumlah nukleus di, histolitika itu 1-4 itu yang fase kista. Sedangkan kalau, kalian udah lihat lebih dari 4 nukleus, misal 5, itu harusnya udah masuk ke, entamoeba coli atau ya kalau di sini 8-16 nukleus. Nah, jadi ini di slide ini itu, rangkumannya. Jadi karyosom terletak di sentral, E. coli terletak di pinggir atau eksentris, terus ektoplasma itu biasanya, apa ya tadi, aku lupa, ektoplasmanya itu tebal, heeh. Jadi kan kalau, eee, oh ya sama kalau kalian bedain histolitika biasanya yang, apa ya, itu gambarnya lebih lonjong gitu ektoplasmanya dibanding yang coli, kalau nggak salah gitu. Coba kita ke preparatnya aja ya. Oke, ini mungkin kalian bisa baca-baca sendiri. Oke, ini kecil banget ya. Nah ini trofozoit. Nah kan ini si entamobanya. Ini cuma nukleusnya ini sama titik 1 dan itu di tengah. Itu kalian bisa langsung nembak ke si entamoeba histolitika. Terus kayak gini juga. Ini kan nukleusnya 4, terus karyosomnya di tengah. Nah, itu bisa langsung kalian tembak juga. Oke, kalau yang ini yang fase kista. Jadi ini apa ya? Itunya si benda-benda kromatidnya yang ini. Terus ya itu sih. Jadi kalian bisa bedain yang entamoeba coli sama histolitika. Kayak kita kalau yang coli itu untuk life cycle-nya kurang lebih sama. Terus nah ini kalian bisa highlight yang ini. Terus ini sih yang kalian wajib bisa punya gambaran lah biar nanti waktu di slide atau di preparat itu bisa bedain waktu responsi. Nah, jadi nanti mungkin responsi kayak kalian ngeliat preparat habis itu baru pilgannya kayak pernyataan yang benar terkait preparat yang ada di atas atau di mikroskop gitu-gitu. Kalau yang coli ini wah preparatnya kecil-kecil cuy. Nah, ini nih kelihatan nih. Nah, jadi kalau di sini yang bawah nukleusnya itu granula kromatinnya itu kasar nih, kelihatan. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Itu sama intinya eksentris nih. Jadi kalau kalian lihat lebih lebih teliti itu enggak di tengah persis. Itu. Nah, terusnya kalau yang ini itu nukleusnya udah banyak banget, berarti itu udah jelas masuk yang coli. Soalnya kalau lebih dari 4 itu coli. Oke, gitu. Oke. Terus mungkin lanjut dulu ya ke Giardia. Sama lihat perbesaran lensa objektifnya. Oke, Giardia. Nah, Giardia ini mungkin banyak ya yang kekecoh antara Giardia sama Trichomonas. Nanti kita lihat bedanya. Oke, Giardia.
Nah, penyebab dari giardiasis itu Giardia lamilia. Terus biasanya ciri-ciri dari fesisnya tuh diare berminyak, berlemak, terus bau amis, sama ada perut kembung. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Terus kalau life cycle-nya si Giardia ini dia kista yang terkontaminasi biasanya di air ya. Kalau Giardia itu kan penyebaran bentar, aku lupa. Giardia penyebarannya yang lewat air itu ya kan, bener lewat air terus resisten klorin. Nah, jadi kalau kena Giardia itu nggak boleh ke kolam renang. Oke, kita langsung ke ciri-cirinya. Jadi Giardia itu kalau yang fase trofozoid itu dia kayak gambar muka. Jadi ada 2 nukleus. Ini kayak matanya. Terus ini ada benda parabasal. Benda parabasal. Ini benda parabasal. Ini ada 2 nukleus. Terus dia punya 5 pasang flagela. Yang pertama itu 1 pasang yang superficial, terus 2 pasang lateral, terus yang sepasang ventral sama sepasang yang posterior. Nah, jadi bentuknya saking disk kayak gini. Terus, nah, jadi cara bedain yang trofozoid sama kista. Jadi kalau trofozoid itu flagelanya belum masuk. Jadi di luar si giardianya itu masih ada flagelanya. Jadi di luar sini flagelanya, gini di luar badannya. Nah, sedangkan kalau yang fase kista dia itu si flagelanya udah masuk ke dalam aksonema. Jadi ini tuh udah nggak ada flagela yang di luar kan? Soalnya udah masuk ke dalam sini semua flagelanya. Gitu. Gitu cara bedainnya. Jadi kalian ngelihat ada 2 nukleus, terus ada kayak benda-benda kayak serutan kayu atau apa gitu, itu pasti giardia. Nah, sedangkan kalau trichomonas itu cuma 1 nukleusnya. Gitu. Nanti kita lihat. Gini ya. Kayak gambar yang ini. Nah, kista yang massa itu mempunyai 4 nukleus. Nah, kenapa? Soalnya ya buat buat berkembang biak. Jadi kan 1 giardia itu punya 2 nukleus. Nah, terus kalau kista yang massa punya 4 nukleus, terus nanti dia akan melakukan binary fission atau pembelahan biner untuk berkembang biak. Gitu. Giardia itu sih. Nah, ini ada perbedaan antara trofozoid giardia sama Trichomonas vaginalis. Nah, jadi kalau Trichomonas vaginalis kita bisa lihat flagelanya beda ya. Dari flagelanya aja udah beda. Terus kalau giardia itu nukleusnya ada 2, matanya 2. Nah, kalau ini nukleusnya cuma 1. Sama biasanya kalau Trichomonas tuh di tengah gini. Nah, ini ada yang axostyle-nya. Itu axostyle yang di tengah sini. Gitu cara bedainnya. Oke, kita ke preparatnya. Biasanya kalau giardia dimasukin ke responsinya yang trofozoid. Nah, ini jelas banget kayak ada mata, ada serutan kayunya. Kok serutan kayu, sorry. Ada mulutnya, terus flagelanya masih di luar, otomatis itu giardia yang trofozoid. Terus nih kita lihat yang ini juga. Ini flagelanya di luar, terus ini agak nggak kelihatan. Matanya ada 2 gitu. Mana lagi ya? Nah, kalau ini yang kista. Jadi di sekitar giardianya udah nggak ada flagelanya, soalnya udah masuk ke dalam aksonema dan membentuk serutan kayu. Ini trofozoid, gambaran idealnya gitu. Kista. Nah, ini ada 2 nukleusnya gitu. Nah, jadi aslinya bedain Trichomonas sama giardia itu dari nukleusnya udah kelihatan sih. Kalau
si Giardia itu 2 nukleusnya, kalau si Trichomonas itu 1. Oke, kita lanjut ke Balantidium. Oke, menyebabkan balantidiasis. Nah, jadi dia itu amoeba bersilia, terus biasanya dia menyebabkan sindroma disentri. Nah, jadi di sini ada makronukleus sama mikronukleus. Nah, kalau di trofozoid biasanya makronukleus sama mikronukleusnya bisa di luar, bisa di dalam si makronukleus. Nah, kalau udah fase kista itu nanti mikronukleusnya ada di dalam dari makronukleus yang ini. Kista. Itu jadi mikronukleusnya ada di dalamnya makronukleus. Tuh, ini obat-obatnya. Terus langsung aja ke sini. Yang bisa diidentifikasi tuh, nah ini jelas sih. Nah, jadi dia punya ini. Jadi itu makronukleusnya kayak ginjal. Nah, mikronukleusnya mengandung DNA. Apa lagi ya? Nah, oh iya, kalau trofozoid itu kan dia masih fase yang buat nyari makan. Jadi dia masih bergerak, dia masih nyari makan. Jadi otomatis kalau nyari makan dia punya mulut. Nah, mulutnya itu namanya sitostoma sebagai mulut si Balantidium coli. Habis itu sama dia masih bergerak. Makanya dia itu punya silia. Nanti kalau yang fase kista dia udah nggak makan sama udah nggak gerak, makanya dia udah nggak ada silia sama dia udah nggak ada sitostomnya. Oke, ini aja lah. Nah, ini. Jadi kayak perbedaan-perbedaan ini kalian harus matang ya, harus paham di sini. Jadi dia ada silia, bergerak. Nah, ini sitostom. Kayak cekungan yang ada di dindingnya, jadi masuk ke dalam gitu. Nah, itu buat makan si Balantidium colinya. Tuh, silia kelihatan di luar untuk bergerak. Nah, sama dia lebih lonjong. Soalnya dia kan masih bergerak. Misal nih ya, ini kalau dia kalau bergerak, dia mau bergerak ke sana, jadi otomatis agak lonjong ke kanan dulu. Mana dah? Nah, ginilah kira-kira. Jadi agak lebih lonjong lah nanti kalau waktu trofozoid. Sedangkan kista kan udah nggak gerak, jadi dia lebih bulat bentuknya. Sama mikronukleusnya ada di dalam si makronukleus. Nah, terus dinding tebal ada 2 lapis. Yang ini, dinding 1, dinding 2. Sisanya bisa dibaca-baca. Yang penting tuh kalian bisa bedain di preparat. Kalau ini tuh preparat apa sih? Kalau waktu responsi itu. Soalnya kalau kalian aja nggak bisa bedain ini preparat apa, ya otomatis kalian juga nggak bisa jawab pertanyaan dari responsinya gitu. Nah, ini trofozoid itu kayak isinya juga lebih padat daripada yang fase kista kayak gini. Ini. Nah, kista ya cuma bulat biasa, terus ada si makronukleusnya. Mikronukleusnya di dalam kecil. Kayak biasanya cuma kelihatan titik. Kemarin tuh di preparat udah perbesaran paling gede aja masih kelihatan kecil. Jadi ya emang sekecil itu, guys. Nah, ini trofozoid itu bentuknya lebih lonjong. Sama ini, kalian bisa lihat ada ininya. Kayak bentuk ginjal ring ini. Nah, gini. Ini juga trofozoid lebih lonjong. Nah, ini kista. Kista kayak tadi lebih bulat sama cuma yang biasanya yang bisa diidentifikasi cuma makronukleusnya aja. Nah, ini
Trofozoit lebih lonjong, terus ada isinya lebih padat sama nih si makronukleusnya. Oke. Kalau mau tanya aja ya. Oke, kita ke bentar. Kita selanjutnya lanjut ke trikinelosis dulu aja. Oke, jadi si trikinelosis ini disebabin sama Trichinella spiralis. Atau ya nama lainnya bisa ini dihafalin. Terus sama stadium infektifnya itu kista yang mengandung larva. Sama dia itu bisa penyebarannya bisa di saluran limfa, bisa sama di mukosa, duodenum, dan jejunum. Nah, jadi ini life cycle-nya, jadi manusia ini makan kista yang dalamnya itu ada larva, si Trichinella ini, yang ada di daging babi ini, yang undercooked meat, jadi yang si mentah. Terus di dalam pencernaan, si larva ini pecah. Nah, terus akhirnya berubah menjadi dewasa dan mendeposit di mukosa-mukosa. Dan akhirnya si larva nanti bisa masuk ke sirkulasi dan berkembang menjadi kista lagi yang isinya larva. Ini ya, bisa dibaca-baca. Oke, preparat Trichinella. Gampang kok, kalau Trichinella itu kan ada dua, ada yang histopatologis sama yang sediaan tekan. Kalau sediaan tekan tuh kayak gini. Gampang sih kalau di preparat. Ini enggak ketok sing ini. Nah, ini sih. Ini yang histopatologis. Ini bentuknya kayak gini. Ini histo juga. Gampang sih kalau yang Trichinella itu soalnya bentuknya khas ya. Jadi ada kayak larvanya itu membulat kayak membentuk spiral gitu. Terus kalau enggak dia di dalam kapsul. Kapsul terus di dalamnya ada larva gitu. Gampang sih yang Trichinella. Nah, ini sediaan tekan. Set, gampang. Gampang lah ya yang ini. Oke. Kita mungkin lanjut ke Cystisarcosis. Nah, Cystisarcosis ini kalau di laboratorium parasitologi UNS sendiri cuma ada yang Cystisarcosis cellulosa kalau preparatnya. Jadi kalau keluar di responsi pasti hampir 100% yang keluar tuh yang selulosa kalau Cystisarcosis. Oke, jadi Cystisarcosis itu bisa yang selulosa sama bovis. Nah, kalau yang selulosa disebabin sama Taenia solium. Nah, ini bisa dibaca-baca, mungkin dihafalin sekalian. Nah, habis itu jadi yang kalau di preparat ya, kalau Cystisarcosis. Nah, jadi kan Cystisarcosis cellulosa yang ada di preparat FKUNS itu disebabin sama Taenia solium. Oke. Nah, perbedaan Taenia solium sama Saginata itu di mananya? Yang pertama ada di Rostellum. Rostellum itu apa? Rostellum itu kayak struktur yang ada di kepala si Taenia yang bertugas kayak sebagai mulutnya. Jadi kalau di preparat yang ini kayak gini. Jadi dia kayak enggak kelihatan ya. Nah, kayak gini. Dia itu kayak gambarannya ini mulutnya terus ada gigi-gigi taringnya gitu. Ini namanya Rostellum. Nah, sedangkan
Ini yang sediaan tekan. Kalau sediaan histopatologis itu yang ini kayak gini. Nah, ini kalau kalian lihat lagi ini tuh taringnya, guys. Nah, jadi kan dipotong cuma sepersekian bagiannya, terus dijadiin preparat yang kelihatan taringnya cuma segini doang gitu. Jadi sarkosis selulosa. Nah, kalau yang ini nih yang kayak bentuk apa ya? Lingkaran kayak matahari lah mungkin. Terus itu si sarkosis selulosa. Habis itu nah kalau telur Taenia solium itu gampang ya bentuknya kayak roda pedati. Jadi di sini terus gimana dah. Nah, terus ada garis-garis radiernya di luar. Sama isinya itu apa ya? Cuma hooklets aja. Hooklets aja atau pengait taring-taringnya gitu. Nah, terus ini ada preparat proglotitnya. Nah, sebenarnya kata Bu Ati, cara bedain antara Taenia solium sama saginata kalau di preparat itu kalau pakai perbesaran mikroskop itu susah. Soalnya perbesarannya itu udah terlalu besar apa ya? Terlalu ngezoom lah. Kan kita tahu kalau perbedaan Taenia solium sama saginata dia itu ada percabangan lateralnya, habis itu sama ada porus genitalis monolateral. Kita ada ini enggak ya? Ini. Nah, ini. Oke, jadi yang tadi rostelum tuh yang ini. Gitu. Terus nah ini kan perbedaan Taenia solium sama saginata. Jadi aslinya kalau perbesaran kayak gini tuh susah soalnya terlalu ngezoom. Nah, kalau genitalis monolateral itu yang mana? Jadi porus genitalis itu aslinya bukan yang di dalam ini, tapi yang di sampingnya ini, yang dilingkarin tuh porus genitalis. Yang maksudnya irreguler itu kayak polanya nggak nentu. Jadi bisa habis sini, terus di sini, habis itu di sini, gitu. Sedangkan yang kalau yang saginata itu porus genitalis monolateral bergantian. Nah, itu porusnya atau kayak strukturnya itu gantian. Jadi ini di atas, di bawah. Harusnya ini di atas, di sini. Gitu. Aslinya gitu. Nah, tapi kalau secara mikroskopis itu susah dibedain. Kalau kata dokter Sigit, cara bedainnya itu ngomongnya sih kalau yang saginata itu lebih panjang sama lurus. Ya, tapi aku masih kayak kurang bisa bedain gitu loh. Masih nggak paham. Yang cara bedain Taenia saginata sama Taenia solium yang versi mikroskop. Gitu. Mungkin kalian bisa mentok-mentok hafalin gambar preparat sih, kataku. Gitu. Nah, saginata itu lurus-lurus gini. Kalau ini mungkin bisa masuk ya. Lebih lurus sama lebih panjang. Kalau yang saginata. Nah, ini Taenia solium. Nah, ini si rostelumnya. Oke. Terus telur. Oke. Nah, mungkin kalian bisa juga apalin preparatnya sih yang Taenia. Soalnya kita nggak buat soal sama sekali. Jadi kalau lab parasitologi itu yang buat full dosen. Jadi kita tahu soalnya itu ya waktu jaga kalian waktu respon sih, guys. Jadi mohon maaf nggak ada kayak spill-spillan gitu nggak ada sih. Oke, kita lanjut ke tokso. Penyebabnya Toxoplasma gondii. Nah, hospes definitifnya kucing. Biasanya yang kena itu ibu hamil.
Oke, terus kalau Toxoplasma gondii sih, gampang ya kita identifikasinya. Jadi yang paling khas itu dia bentuknya pisang, sama satu ujung runcing, satu ujung membulat. Ya intinya kayak pisang lah. Terus yang ini apalagi ya bisa ditambah? Ini dibaca-baca aja. Nah, jadi, kalau misal responsi, jadi kelihatan banget kalau ini tuh tokso, soalnya biasanya yang dikasih itu preparat yang takizoid atau yang gambarnya pisang. Jadi jarang yang, gambaran bradyzoid sama ookista itu jarang. Jadi ini mungkin bisa dibaca-baca aja. Oh iya, ini jadi bentuk infektifnya ini sih sporozoid. Sporozoid itu bentuk infektifnya. Nah, untuk yang gambar 1 untuk yang gambar 1 itu ookistanya ini belum ada bersporulasi. Belum bersporulasi. Sedangkan yang di sini, ookista yang sudah masak. Jadi dia punya, kan ini tulisannya berisi ini isinya 2 sporokista. Nah, di setiap sporokista ini ada setiap sporokista ada 2 sporozoid. Nah, makanya di sini tulisannya ada sporozoid gitu. Oke, kita ke preparatnya. Di sini yang pertama takizoid. Takizoid itu yang bentuknya pisang. Tuh jelas banget kayak pisang-pisang gitu. Ini kurang jelas. Ini yang ini gambaran pisang-pisang gitu. Nih gitu. Nah ini kecil-kecil sih. Kalau tokso itu biasanya dia itu kecil-kecil sama menyebar. Sedangkan kalau yang Trichomonas vaginalis tuh biasanya dia kayak berkoloni gitu. Jadi banyak ngumpul jadi satu gitu. Oke, ini takizoid banget, ini full kayak bentuk pisang gitu. Terus ya gitu. Biasanya yang keluar di preparat tuh yang jelas-jelas kayak gini sih. Kalau responsi. Jadi yang penting kalian tahu ciri khas setiap preparat sih, gitu teman-teman. Nah, ini jelas banget kayak gini. Jarang sih yang keluar preparat kayak gini. Lebih ke minimal ada sedikit lah yang ada gambaran pisang gitu. Jadi otomatis itu toksoplasma. Gitu teman-teman. Mungkin, dari aku itu, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau mau tanya langsung aja, ditaruh di kolom chat. Oke, mungkin dihitung aja 10 detik terakhir, 10 detik ya. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, mungkin bisa next ke materi selanjutnya, biar nggak kemalaman nanti. Oke, jadi nanti kalau ada yang mau nanya lebih lanjut bisa PC aku aja ya, PC WA atau lain bebas. Oke, mungkin nih dari aku itu dulu teman-teman, semangat buat, persiapan responsinya, dan selamat sore. Oke, gitu aja sih. Thank you.
Oke, lanjut ke Mbak Anin lagi mungkin. Oke, terima kasih Mas Akmal udah dijelasin detail ya tadi preparat-preparatnya. Ya, nanti kita kayaknya lebih cepat aja ya. Nah, gambar-gambar preparatnya tadi tuh aku ngambilnya dari berbagai sumber. Jadi emang ada yang dari lab, tapi yang lainnya itu dari sumber-sumber yang tentunya kredibel ya, teman-teman. Oke, next aja. Lanjut ke Strongyloides stercoralis. Dia itu masih nematoda. Nematoda tadi ingat kan? Cacing bulat panjang. Nah, Strongyloides ini nama penyakitnya Strongyloidiasis. Biasanya menginfeksi orang-orang dengan kondisi imunokompromis kayak orang-orang yang mengonsumsi steroid jangka panjang karena kortikosteroid kan bakal menekan fungsi sistem imun. Terus itu orang-orang dengan infeksi HTLV-1 human T lymphocyte virus 1, habis itu orang-orang yang habis transplantasi organ juga. Nah, kalau yang tata laksananya ini di PPT-nya Dr. Sigit tuh pakainya thiabendazole. Thiabendazole dosisnya itu 25 mg per kilogram berat badan 2 kali per hari selama 2-3 hari. Habis itu diulang 1 minggu lagi selama 2 hari. Oke, catat ya. Thiabendazole untuk Strongyloides stercoralis. Oke, next life cycle-nya. Nah, ini dia itu dari hidupnya itu bisa secara langsung bersama tinja yang pasiennya itu nanti larva yang rhabditiformnya itu jatuh ke tanah, habis itu jadi filariform menembus kulit. Terus bisa secara nggak langsung yang larva rhabditiformnya nanti lewat tinja jatuh ke tanah, habis itu langsung jadi cacing dewasa dan hidup bebas, baru ngelahirin rhabditiform lagi, terus lanjut ke filariform. Terus yang ketiga juga bisa autoinfeksi, jadi larva rhabditiformnya nanti dalam usus bakal berubah jadi filariform, terus menembus mukosa usus dan jadi cacing dewasa. Oke, jadi yang perlu dipahami di sini, Strongyloides stercoralis tadi udah aku omongin kalau dia itu ovovivipar. Jadi telurnya itu bakal isi larva yang bakal netes segera setelah keluar dari tinjanya penderita atau keluar dari badan induknya. Makanya dia itu jarang ditemuin dalam bentuk telur kalau waktu pemeriksaan feses. Nah, ini buat ciri-cirinya ini bisa dibaca sendiri ya. Telurnya ini nggak bakal ada di preparat juga. Terus buat larva rhabditiform sama filariformnya, nanti kita bedain lagi sama si hookworm. Kalau betina ini lebih besar, kayak biasa, jantan itu ujung posteriornya itu melengkung. Oke, next. Ini buat preparat-preparatnya yang rhabditiform itu ya lebih gede, lebih pendek, lebih besar, lebih pendek daripada yang filariform. Nah, terus kalau yang Strongyloides stercoralis biasanya nanti di preparat kalau dia itu emang mau nunjukin bagian filariformnya, bagian ekornya itu bakal diperlihatkan di bagian sininya. Jadi cenderung bisa lebih gampang mengidentifikasi. Terus gimana bedain sama yang si itu hookworm? Kan sama-sama ada larva filariform dan juga itu ya rhabdinya. Kayak yang aku omongin tadi berdasarkan ekornya itu ya. Kalau yang Strongyloides dia itu bagian ujungnya ekornya itu lebih jelas kayak bujel gitu kayak tadi yang aku jelasin. Terus yang rhabditiform, strongy sama hookworm, kalau yang Strongyloides dia itu rongga mulutnya itu lebih pendek. Tapi kalau yang cacing tambang itu rongga mulutnya lebih panjang. Terus itu kalau filariform. Nah, filariform tadi yang kayak kelihatan di sini preparatnya. Filariform dari Strongyloides stercoralis dia itu lebih ditunjukin di bagian nih lancipnya. Harusnya ini
kelihatan yang itu ya, kayak bertakik gitu, tapi biasanya di prepara tuh nggak kelihatan. Terus kalau yang cacing tambang itu ujungnya runcing biasa gitu. Dan biasanya diperlihatkan bentuk utuhnya. Oke, next aja. Nah, next ke Ascaris lumbricoides. Ini sebenarnya ada gambar telurnya juga, tapi karena sinyal jadi nggak kelihatan. Nah, Ascaris lumbricoides ini juga cacing nematode, guys. Cacingnya bulat panjang, tapi dia itu masuk ke nematode yang terbesar dalam tubuh manusia. Makanya dia nanti kalau di usus tuh bakal bisa nimbulin yang namanya ileus obstruksi. Ini juga khas juga pada Ascaris, karena cacingnya gede-gede nyumbat usus. Nah, habis itu si Ascaris ini juga bisa nimbulin sindroma Loeffler, reaksi hipereosinofilia, itu hipersensitivitas tipe 1. Kemarin keluar juga di UB. Oke, kalau di PPT-nya Dr. Sigit itu pakainya Pirantel Pamuat. Nah, Pirantel Pamuat sebagai first line-nya. Biasanya dosisnya emang sama 10 mg per kilogram berat badan. Oke, next ke life cycle. Life cycle di sini, nah dia itu bisa tertelan oleh manusia melalui makanan, tapi sebenarnya juga bisa terhirup melalui udara juga, tapi itu kadang-kadang. Nah, habis itu setelah telur yang matur itu nanti tertelan masuk ke GIT, bermaturasi ke di usus halus, habis itu migrasi ke hepar, jantung, paru. Di sini migrasi ke sini dulu. Terus habis itu larvanya nanti bakal nembus ke alveolus, habis itu lanjut ke saluran pernafasan yang lain, bikin reaksi yang namanya sindroma Loeffler kayak tadi. Terus jadi cacing dewasa balik lagi ke GIT. Nah, oke. Si Ascaris ini bisa nimbulin malnutrisi sama ileus obstruksi. Nah, ini buat telur-telurnya gampang dibedain ya. Yang telur fertil dia itu lebih tebal, terus permukaannya itu lebih kasar karena dia itu mengandung ada selubung albuminoidnya. Terus kalau yang fertil tanpa selubung, dia itu ada celahnya gini kelihatan. Nah, buat bedain sama hookworm, kalau yang Ascaris ini biasanya lebih tebal dindingnya, kalau yang hookworm lebih tipis. Habis itu yang infertil ini juga gampang bedainnya. Dia permukaannya juga kasar tapi lonjong. Terus buat cacingnya itu yang betina juga lebih besar. Tapi kalau cacingnya itu setauku nggak ada ya preparatnya di lab. Nah ini kelihatan banget ini bulat. Kalau fertil tuh cenderungnya lebih bulat. Terus ada kasar-kasarnya gitu. Dalamnya penuh. Itu fertil. Dengan selubung. Kalau yang infertil itu lebih lonjong. Luarnya kasar. Kalau yang fertil non selubung itu jarang preparatnya di lab, tapi ada. Kemarin ada sih. Nah, ini bulat tapi ada bagian celahnya gitu. Next ke Trichuris trichura. Nah, ini cacing cambuk. Kalaupun sebelum ditaruh ke mikroskop, itu kita lihat bakal kelihatan gambaran cacingnya itu panjang kayak cambuk gitu. Nah, ini si trichuriasis. Dari telurnya itu khas ada sumbat mukoidnya. Dari atas bawah itu kayak bentuknya kayak tong. Terus bisa menyebabkan komplikasinya itu prolaps uteri. Kok prolaps uteri? Prolaps rectum. Prolaps recti. Nah, habis itu apalagi ya yang beda sama PPT-nya Dr. Sigit. Kalau tata laksananya,
Oh ya, tata laksananya ini bisa pakai yang mebendazole yang 500 mg, tapi dosisnya tunggal. Kalau albendazole di PPT-nya Dr. Sigit itu 600 mg. Karena dia tuh dosisnya gede karena si Trichoris ini menembus tubulus, nggak kayak Ascaris yang cuma di lumen aja. Oke, next. Nah ini, Trichoris itu melekatkan dirinya ke usus si cacing dewasanya dengan cara nembus dinding ususnya. Makanya bisa nimbulin kerusakan pada usus. Terus itu cacing dewasanya juga ngehasilin toksin yang bakal nyebabin iritasi sama radang usus. Bentar ya, mau minum. Nah, kalau buat si Trichoris ini, dia tuh larvanya nggak migrasi ke paru-paru, jadi dia nggak bakal nimbulin manifestasi klinis respiratori. Nah, ini buat telurnya khas ya, udah bisa bedain kan ini. Biasanya gampang dibedain di preparat, ada ujung ini sama ujung yang atas. Terus cacingnya itu biasanya panjang, yang betina itu lebih besar ketimbang yang jantan. Bagian ujung posteriornya itu yang jantan melengkung, yang betina cenderung lurus. Nah, ini telurnya. Bentuknya kayak tempayan, ada ujung di keduanya, ada sumbat mukoidnya. Habis itu cacing jantan. Ini kelihatan kan, dia itu panjang. Walaupun dengan perbesaran yang kecil, udah kelihatan kalau cacingnya itu panjang, dan ini yang jantan melengkung ujung posteriornya yang lebih gede. Terus kalau yang betina, itu ujung posteriornya cenderung lurus. Next ke Anthrobius vermicularis. Nah, Anthrobius vermicularis atau cacing kremi. Nah, ini stadium infeksiusnya juga telur, kayak singkatan yang udah aku kasih tadi. Dan ciri khasnya, dia tuh bakal ada gatal di bagian duburnya pas malam hari. Dan pemeriksaan penunjangnya itu bisa pakai Graham Scotch test. Nah, ini kemarin juga kalau nggak salah keluar di responsi, jadi itu nanti bakal diperiksa dengan selotip gitu yang nanti ditetesi sama toluan, direkatin di bagian sekitar anusnya penderita, terus dilepas, bakal ada telur-telur cacing yang nempel. Habis itu pemeriksaannya tuh biasanya dilakukan pada habis bangun tidur, pas pagi hari, atau sebelum mandi, atau sebelum buang BAB, air besar. Nah, ini buat bentuk telurnya khas ya. Bentuknya itu ada sisi melengkung dan sisi mendatarnya. Terus di dalamnya ada larva stadium tadpole. Buat tata laksananya sama, pirantel pamuat. Ini. Ini life cycle-nya bisa dibaca sendiri. Terus buat ciri telurnya, ini di preparat juga biasanya lebih gampang bedain karena dia itu bentuknya khas kayak gini, nggak jauh-jauh dari gambar ini ya. Habis itu, kalau cacingnya biasanya itu ada bulbus esophagus 2 ganda di sini. Sama sebenarnya juga ada sepalik alanya, tapi kadang kalau kita nggak teliti dalam waktu 1 menit itu kita nggak bisa ngeh gitu. Dan Anthrobius vermicularis biasanya pas ada gambar cacingnya kayak gini gede dan kelihatan. Nah, ini jantan berarti melengkung, habis itu betina ujung posteriornya itu cenderung lurus. Ini telurnya ada sisi melengkung, habis itu ada sisi mendatar. Oke, next ke Taenia. Nah, Taenia ini udah dijelasin kan sama Mas Akmal tadi. Nah, yang bisa nyebabin neurocystis itu yang Taenia solium. Nah, buat cara ngingetnya biar nggak kebalik, Taenia saginata.
Taenia sapinata, Saginata sapinata. Berarti dia itu Saginata tuh yang dia bisa menginfeksi sapi. Kalau solium ya berarti sisanya yang babi. Nah, kalau taeniasis itu nanti karena menelan yang sistiserkusnya. Jangan kebalik ya sama sistiserkosis. Kalau yang sistiserkosis itu karena menelan telurnya. Se. Oke, tadi kalau kebalik itu ya boleh ngomong di kolom chat. Oke, nah ini life cycle-nya bisa dibaca sendiri. Terus telur taenianya itu di sini juga khas, ada gambaran roda pedati, bagian luarnya itu cenderungnya lebih tebal, terus bagian dalamnya ada lingkaran lagi, dan di antara sela-selanya ini ada garis-garis radier. Perlu dibedain sama silia yang ada di Balantidium coli. Tapi kalau Balantidium coli itu khasnya bakal ada makronukleus, mikronukleusnya kan. Kalau di sini nggak ada. Nah, habis itu di dalamnya itu bakal ada hookless. Di sini ada kayak kait-kait di bagian tengah. Nah, ini buat Scolex-nya, ini nggak ada di preparat, tapi bisa buat hafalan aja. Oke, next ke yang proglottidnya, tadi udah jelasin sama Mas Akmal. Ini juga udah dijelasin, kita next aja ke yang parasit Plasmodium malaria. Nah, oke. Oke, bentar. Kita break 1 menit dulu ya. Oke. Next, yang malaria ya. Malaria ini karena parasit Plasmodium. Plasmodium tadi termasuk ke filum apa? Masuk ke protozoa. Tapi kelasnya yang kelas sporozoa. Nah, sebenarnya ada seratusan spesies malaria, tapi yang sering nyebabin malaria di manusia, terutama itu ada 5. Falciparum, Vivax, malariae, oval, sama Knowlesi. Nah, kalau ini di PPT-nya Dr. Yunisa itu bakal di-mention juga, dan biasanya bakal ditanya-tanyain bedanya tuh apa. Oke, next. Nah, gejalanya itu yang khas itu bakal ada menggigil, demam, terus baru berkeringat. Oke. Nah, habis itu juga ada misal terinfeksi yang Plasmodium falciparum yang berat, itu bakal ada black water fever. Nah, karena si Plasmodium falciparum dia itu infeksi eritrositnya banyak kan, jadi banyak hemoglobin juga yang dilepaskan, terus keluar melalui urin, jadi urinnya itu berwarna lebih gelap. Ini buat pemeriksaan penunjangnya, biasanya apusan darah tipis yang dibuat pakai preparat itu. Terus kalau yang tebal ini nggak bisa bedain spesiesnya, jadi gambarannya cenderung sama. Nah, ini buat tata laksananya, yang doxycycline ini nggak boleh buat ibu hamil dan juga anak-anak, karena kalau yang ibu hamil nanti bisa teratogenik dan juga hepatotoksisitas ya. Terus kalau di anak-anak itu bakal memengaruhi pertumbuhan tulang dan gigi dan menyebabkan perubahan warna gigi. Nah, habis itu ini kalau malaria berat, ini kemungkinan juga keluar di UB tapi pakai yang materinya Dokter Dani. Di sini udah aku singkat jadi lebih gampang mempelajari. Oke, kita next ke life cycle-nya. Aku bakal jelasin lebih detail di sini karena biar bisa tahu dasar-dasarnya itu gimana.
Pembeda antar plasmodium itu apa? Nah, kita perlu tahu dulu siklusnya ada berapa. Ada fase siklus yang sporogenik dalam tubuh si nyamuk. Habis itu ada siklus yang exoerythrocytic. Ini di luar eritrosit. Ada yang siklus erythrocytic. Ini di dalam sel darah merah. Oke, sampai situ paham? Oh ya, ada tambahan juga kalau Plasmodium vivax sama oval selama fase yang ini itu ada fase hipnozoid, yaitu dorman di sel hepar. Nah, pertama nyamuk Anopheles yang betina yang udah terinfeksi Plasmodium. Nah, di situ di nyamuknya itu ada sporozoid, tepatnya di glandula salivanya. Nah, ketika menggigit manusia, yang bagian yang buat menggigit itu namanya proboscis, si sporozoidnya itu juga ikutan keluar. Terus, sporozoidnya nanti bakal menuju ke aliran darah, ke sel hepar, lalu sporozoidnya bakal bermultiplikasi kayak gitu secara aseksual dan nanti berkembang menjadi skizon yang dalamnya ada merozoid. Nah, di sini yang udah aku sebutin tadi bakal ada fase yang hipnozoid, si vivax sama oval tuh pengen tinggal lebih lama, jadi dorman di bagian sini. Nah, habis itu skizonnya itu pecah, sehingga merozoidnya itu nanti bakal terbawa ke aliran darah dan menginfeksi sel darah merah. Nah, habis itu merozoidnya nanti berkembang jadi bentuknya itu kayak kayak ring gitu, kayak cincin, di bagian trofozoid yang muda atau imatur. Nah, selama ini yang trofozoid imatur muda ini bisa jadi trofozoid yang tua, matur, atau yang gametosit. Nah, kalau yang matur ini nanti bisa berkembang jadi bentuk-bentuk khas. Kalau yang di Plasmodium falciparum itu bakal ada yang akol atau aplik form. Terus kalau yang di vivax itu bakal bentuknya amoeboid, kayak ada pseudopodianya, bentuknya nggak teratur. Tapi kalau yang di malaria itu bakal bentuk kayak pita atau kayak basket gitu, dalamnya bolong. Nah, habis itu selama perkembangan ini, si plasmodiumnya itu nanti bakal kayak makan hemoglobinnya. Jadi nanti dalam plasmodiumnya itu kayak ada pencernaan gitu, hemoglobinnya itu bakal dipecah jadi globin sama hemnya nanti bakal jadi hemozoin. Kenapa diubah? Karena si Hb itu toksik buat si plasmodium. Nah, habis itu yang hemozoin itu nanti bakal kayak membentuk formasi granula-granula yang namanya granula yang Maurer atau granula Zeeman atau granula yang apa namanya itu Schaffner. Nah, habis itu udah kan yang trofozoid itu berkembang jadi skizon yang dalamnya ada merozoid, terus ruptur, merozoidnya nanti keluar bakal menginfeksi sel-sel darah yang lain yang belum terinfeksi. Habis itu juga bisa jadi gametosit, terus misal digigit nyamuk lagi, gametositnya nanti bakal berkembang di nyamuk, fungsi jadi zigot, terus jadi ookinet, terus jadi ookista di GIT-nya. Habis itu ookistanya itu kan ada sporozoidnya, pecah sporozoidnya bakal nginfeksi lagi. Nah, habis itu yang beda di sini, kalau Plasmodium falciparum itu bakal sama oval bakal ngeinfeksi masuk ke semua umur dari sel darah merah. Tapi kalau vivax itu dia itu milihnya yang lebih muda, retikulosit. Kalau malaria sama nolesi, dia itu milih yang udah tua, red blood cell yang udah tua. Nah, habis itu ada yang keluar di UB kemarin juga, ada yang suatu kondisi orang-orang dengan sickle cell anemia atau yang dia itu karir sickle cell, dia itu nggak punya reseptor Davi antigen atau dia itu reseptornya berubah. Jadi padahal si Plasmodium vivax itu
butuh reseptor spesifik permukaan RBC yang namanya Delphi antigen buat masuk ke eritrosit. Makanya orang-orang dengan sickle anemia itu bakal kebal sama Plasmodium vivax. Oke, next aja. Mungkin bakal sedikit bingung ya. Pokoknya intinya dari sporozoid habis itu berubah jadi skizon yang dalamnya ada merozoid, habis itu pecah ke sel darah merah, terus jadi trofozoid jadi skizon yang dalamnya itu merozoid, habis itu merozoid pecah, menginfeksi sel darah merah yang lain, bisa juga jadi gametosit yang trofozoid imaturnya. Ini baca aja, oke next. Ini baca aja, terus next. Ini udah aku ringkas juga, kalau yang falciparum, dia itu yang bentuk trofozoidnya ada bentuk cincin atau aqua ring kayak gini. Terus dia itu juga bisa multiple infection. Kita lihat nanti di belakang. Terus gametositnya ini juga khas. Biasanya kalau preparat yang gametosit itu seringnya yang keluar falciparum. Habis itu kalau skizon itu emang nggak ada pembeda yang khasnya, tapi kalau buat bedain sama vivax, si falciparum itu nggak membesar eritrositnya. Tapi kalau vivax itu cenderung membesar. Nah, ini baca aja. Nah, kalau apusan darah tebal, ini ada gambaran kayak titik-titik, terus biru-biru di ibaratnya kayak starry of sky. Ini titik-titik Maurernya, ini merah-merah kayak gini. Dia itu deposit dari pigmen yang hemozoin tadi membentuk granula-granula yang Maurer. Nah, kalau yang falciparum, ini nanti biasanya yang trofozoid lebih gampang diidentifikasi. Ada gambaran cincinnya, terus titik di bagian tepi kayak gitu. Nah, ini kelihatannya bagian pucet putihnya juga lebih gede kan, terus banyak juga. Nah, kalau aku baca, itu berkaitan juga sama anemia mikrositik hipokromik pada falciparum. Jadi sentral pallornya itu bakal lebih gede, lebih luas di preparatnya ini. Oh iya, ini keluar di OSC juga ya kemarin, buat bedain preparatnya. Oke, next ke yang malaria. Malaria itu yang khas, ini bagian skizonnya. Skizonnya itu di dalamnya, kayak merozoidnya itu bentuk gambaran kayak bunga, tapi di sini nggak terlalu kelihatan. Nanti di belakang lebih kelihatan, susunannya terapi gitu. Nah, kalau yang trofozoid ini bentuknya kayak pita, panjang gini, atau basket, tengahnya bolong. Terus kalau yang ring stage ini, sebenarnya nggak terlalu banyak keluar sih, yang ring stage. Nah, ini buat stadium yang skizonnya. Gambarannya kayak gini, kayak roset gitu, bentuk bunga. Nah, kalau aku lihat berdasar yang preparat Plasmodium malaria, entah kenapa ya, aku nggak tahu alasannya, tapi kalau dihafalin, biasanya eritrositnya kayak gabung-gabung gini loh. Terus warnanya cenderung sama. Ya itu bukan patokan khusus sih, tapi lebih seringnya aku ketemunya kayak gitu. Nah, ini trofozoidnya. Lebih gampang dibedain yang bagian trofozoid. Ini ada di preparat di lab ya. Nah, itu vivax. Vivax ini yang khas bagian trofozoidnya, dia itu bentuk amoeboid, nggak teratur gitu. Terus kalau skizonya itu gambarannya nggak khas, tapi eritrositnya membesar. Nah, ini buat preparatnya kayak gini. Nah, ini eritrositnya kelihatan lebih besar ketimbang eritrosit yang lain yang nggak terinfeksi ya. Nah, ini tips yang udah aku tulis buat bedain falciparum sama vivax. Kita next aja, karena waktunya. Habis itu oval. Oval ini hafalan aja. Yang khas itu sebenarnya trofozoidnya
bukan trofozoitnya sih, tapi eritrositnya itu bentuknya kayak fimbriae. Di bagian ini kayak ada kayak duri-duri apa ya. Oke, next. Yang preparat Plasmodium oval itu nggak ada di lab, jadi nggak perlu dihafalin preparatnya sih menurutku. Ini buat ringkasannya. Terus ini ciri khas dari tiap-tiap preparat Plasmodium. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ini ada yang mau tanya ciri khas. Nah, ini ciri khas dari preparat para Plasmodium ya. Ntar ketutupan. Nah, kalau yang ini dari Plasmodium oval, vivax, dia itu eritrositnya lebih gede. Terus bentuknya itu amoeboid. Di dalamnya, dia itu bentuknya nggak teratur. Nggak kayak yang malaria, yang bentuknya itu kayak pita, atau kayak basket, dalamnya bolong kayak gitu. Atau kadang juga dia itu kayak gini bentuknya. Nah ini trofozoid dari vivax. Itu sikizonnya itu nggak ada gambaran khusus, tapi eritrositnya cenderung lebih membesar. Karena oval nggak ada ya, yang Plasmodium oval, jadi kita lebih bisa gampang bedain yang vivax karena ada yang membesar. Oval itu sebenarnya juga membesar, tapi nggak ada preparatnya. Nah, habis itu yang Plasmodium malaria, dia itu bentuknya kayak pita, panjang gini di tengah. Atau dia itu bentukannya misal kayak gini ya, tapi dalamnya bolong atau kayak basket gitu. Terus yang 34 ini Plasmodium falciparum. Bentuknya cincin kayak gini. Terus ini kromatinya ada anak intinya. Habis itu bisa terjadi double infection juga. Dua kayak gini. Terus vivax, tadi eritrositnya yang membesar gitu ya. Terus kalau yang Plasmodium malariae, ini bentuknya roset. Oke, yang 5, ini salah ya ini nomornya. Enggak nih, betul. Oh, salah, maaf guys. Ini 6 ini yang bentuk roset, kalau yang ini bentuk vivax. Ini yang lebih besar gitu, eritrositnya. Terus falciparum, ini sering keluar gametositnya, bentuknya kayak pisang. Terus kalau yang oval, itu bentuknya nggak beraturan, tapi nggak ada preparatnya di lab. Habis itu, kalau yang malaria, kalau tadi kita lihat di preparatnya, dia itu eritrositnya cenderung gabung-gabung gitu. Oke, kita next aja ya. Oh iya, tadi udah kejawab belum? Oke, semoga bisa membantu ya. Oke, lanjut ke Mas Ilhan. Oke, bentar izin aku share screen ya.
Ini buat PPT-nya belum kelihatan ya? Belum, Han. Masih Belum, di Mas. download. Bentar. Aku bisa minta tolong share screen ini nggak? Oke, bentar ya. Oke. Punya aku error itu. Jadi langsung aja masuk ke preparat apa namanya, darah dan jaringan yang kedua. Nah, di sini ada yang pertama itu ada filariasis. Nah, filariasis ini adalah penyakit menular menahun. Nah, menularnya itu gimana? Menularnya itu dengan cara apabila seorang salah satu di area itu mengidap filariasis, nah apabila terdapat nyamuk vektor yang membawa atau yang setelah menghisap orang yang terinfeksi, setelah itu apa namanya, kayak menggigit gitu, menghisap darah orang yang normal itu nanti bisa terkena filariasis juga. Bisa langsung di next saja. Nah, filariasis itu disebabkan oleh Busterelia bancrofti, Burkia malayi, sama Burkia kimori. Nah, untuk vektornya itu ada nyamuk. Nah, caranya itu tadi larva masuk ke kulit melalui gigatan nyamuk. Nah, untuk Burkia malayi itu nanti bisa didiagnosis dengan tanda-tanda ada limfadema, tapi tidak sampai lipatan paha. Untuk Busterelia bancrofti itu nanti terdapat limfadema sampai dengan lipatan paha, juga bisa terdapat edema di skrotum, sama piluria, yaitu BAB putih susu. Sama ya, ini apa namanya, yang biasanya keluar itu ini ya, apa namanya, pengobatannya itu bisa menggunakan albendazole atau bisa menggunakan dietilkarbamazine. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca sendiri, bisa di next. Nah, untuk tanda-tanda dan gejala ini dibaca ya guys. Biasanya keluar apa namanya, keluar UB itu dalam bentuk soal cerita kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini ada pemeriksaan penunjang buat eh, penyakit filariasis, ada peripheral blood smear, ada circulating filarial agent, Buserelin Bancrofti, terus ada antiviral antibody test, ada PCR. Terus bisa juga diidentifikasi mikrofilaria dari sediaan darah tebal atau tipis pada pukul jam 10 sampai jam 2 pagi dengan pewarnaan gimsa atau bright. Untuk pemeriksaan radiologisnya ada ini, ada USG, ada limfositografi, sama chest X-ray. Bisa di next. Nah, ini untuk tata laksananya biasanya keluar saat UB. Nanti bisa dibaca ya guys. Bisa di next. Nah, ini apa namanya? eh
filariasis itu disebabkan oleh Wuchereria bancrofti, Burkia malii, sama Burkia timori. Untuk Wuchereria bancrofti itu dapat diluarkan oleh nyamuk Anopheles, Culex, dan Aedes. Kalau Burkia malii itu dapat dikeluarkan oleh Anopheles, Berbitosis, dan Mansonia spp. Kalau yang Burkia timori itu dapat ditularkan oleh Anopheles berbitosis. Jadi untuk Wuchereria bancrofti itu nanti sarungnya itu warnanya pucat. Terus terlihat ini apa intinya tuh terlihat jelas kayak satu gitu, terlihat jelas banget. Terus untuk ukuran kepalanya itu banding 1. Jadi kalau ngebedain Wuchereria bancrofti ini gampang banget ketimbang Burkia malii sama Burkia timori. Nah, Burkia timori ini bisa diidentifikasi kalau Bu Ati itu dengan cara melihat kepalanya. Jadi panjang kepala sama lebar kepala itu perbandingannya kalau Burkia malii itu 2:1, kalau Burkia timori itu 3:1. Nah, kalau Burkia malii ini nukleusnya itu tidak teratur. Jadi biasanya kalau di preparat itu kayak gandeng gitu, warnanya kayak biru gitu atau ungu gitu warnanya. Ungu lebih gelap daripada sarungnya. Bisa di next. Nah, ini untuk klasifikasinya bisa nanti kalian baca sendiri ya. Bisa di next. Nah, ini Wuchereria bancrofti, penyakitnya itu namanya Wuchereriasis atau Filariasis bancrofti. Hospesnya itu manusia, vektornya tadi ada dibagi menjadi 2, ada perkotaan sama pedesaan. Kalau yang perkotaan itu ada Pules fasciatus, sama kalau di pedesaan itu Anopheles sp atau Aedes. Nah, cara infeksinya itu tadi melalui gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Bisa di next. Nah, untuk life cycle-nya itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang di dalam nyamuknya, ada yang di dalam tubuh manusia. Jadi ketika nyamuk yang membawa larva stadium 3 itu nanti larvanya itu nanti akan berada di kepala nyamuk. Nah, selanjutnya nyamuk itu nanti akan menghisap darah manusia dan melepaskan larva stadium 3 yang masuk lewat injeksi dari si nyamuknya itu. Nah, nanti cacing-cacing itu atau larva stadium 3 itu nanti akan berkembang di sistem limfatik di tubuh manusia. Nah, ketika udah dewasa itu nanti akan memproduksi kayak selubung mikrofilaria yang bermigrasi di sistem limfatik. Jadi ini kenapa orang yang mengalami atau mengidap penyakit filariasis itu nanti bisa terjadi pembesaran limfa kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini lebarnya selap kepala itu 1:1, terus sarungnya itu tidak jelas, kurang jelas atau sarungnya itu warnanya pucat. Terus yang penting itu intinya itu kelihatan banget berjejeran satu teratur. Bisa di next. Nah, ini untuk stadium-stadiumnya nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Bisa di next. Nah, ini untuk cacing dewasanya itu berbentuk seperti benang berwarna putih krem kecil dengan kutikula halus ke arah kedua ujung badannya meruncing tapi kemudian membulat pada ujungnya. Bisa di next. Nah, ini buat Wuchereria bancrofti ini kayak nukleusnya itu jelas banget. Terus sarungnya itu warnanya lebih pucat. Nah, yang di bawah ini ada namanya Burkia
Burgia timori ya ini ya. Yang ada di bawah ini ada Wisteria bancrofti, bentuknya yang paling jelas dilihat itu yang kanan bawah. Nah, ini tuh yang paling yang jelas banget bisa dilihat. Bisa di next. Nah, ini preparat-preparatnya, nukleusnya itu kelihatan banget. Nah, ini biasanya preparat yang di lab itu yang kecil itu ya, teman-teman. Yang slide terakhir itu, yang setelah ini. Nah, ini preparat yang ada di lab tuh kayak gini. Bisa di next. Nah, ini selanjutnya Burgia malai. Nah, Burgia malai itu nama penyakitnya itu Burgiasis lalu filariasis malai. Spesiesnya itu ada manusia, anjing, kucing, ataupun kera. Vektornya itu nyamuk, Anopheles barbictosis, dan juga Mansonia sp. Cara infeksinya sama kayak Wisteria bancrofti, yaitu gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Bisa di next. Nah, buat life cycle-nya itu sama kayak Wisteria bancrofti. Bisa di next. Nah, untuk Burgia malai itu secara garis besar itu mirip dengan mikrofilaria Wisteria bancrofti, tapi lekukan tubuhnya itu kesannya kaku dibandingkan Wisteria bancrofti. Terus intinya itu bergerombol dan tumpang tindih. Jadinya kayak dilihat dari gambaran itu kelihatannya ungunya itu ngeblok kayak gitu. Kalau Wisteria bancrofti itu nanti masih kelihatan kelihatan kayak apa namanya eh badannya kayak gitu. Terus panjang sela kepala itu 1,5 sampai 2:1. Bisa di next. Nah, ini buat gambaran preparatnya. Nah, ini kelihatannya kayak nukleusnya itu tumpang tindih, terus warnanya tidak teratur kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini buat preparat-preparatnya lagi. Jadi, cara ngebedainnya itu bisa dilihat dari kepalanya. Nah, itu perbandingan antara lebar sama panjangnya itu 1,5 sampai 2:1. Itu caranya Bu Ati ngebilangin kita itu buat ngebedain kayak gitu. Bisa di next. Ini buat preparat-preparatnya. Next. Nah, ini ada Burgia timori. Nah, Burgia timori itu nama penyakitnya Burgiasis atau Filariasis timori. Spesiesnya itu manusia, vektornya itu yang Anopheles barbictosis. Cara infeksinya itu sama, semua penyakit filariasis itu cara infeksinya yang sama, yaitu gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Jadi next. Nah, ini untuk life cycle-nya itu sama. Jadi next. Nah, untuk mikrofilaria Burgia timori itu batas masing-masing inti itu tidak jelas. Tidak sejelas Wisteria bancrofti. Terus memiliki dua inti terminal yang letaknya berjauhan. Terus panjang setelah lebar kepala itu 2,5 sampai dengan 2,7. Nah, jadi buat ngebedainnya itu bisa dilihat dari batas intinya itu nanti nggak sejelas Wisteria bancrofti, tapi bisa dilihat dari lebar sela kepalanya ini itu nanti kalau dikira-kira aja kalau kepalanya itu nanti perbandingannya 2,5 sampai 2,7:1 itu punyanya Burgia timori. Bisa di next.
Nah, ini buat preparat-preparatnya. Jadi buat intinya itu kayak tumpang tindih gitu nukleusnya. Jadinya kayak gambarannya itu di dalam tubuhnya itu nanti kayak misalnya penuh kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini ada schistosomiasis. Nah, ini parasit yang menyebabkan schistosomiasis, yaitu yang pertama ada Schistosoma japonicum, Hematobium, dan juga Manzoni. Untuk stadium infektifnya itu ada Serkaria. Untuk stadiumnya itu nanti berawal dari telur, Mirasidium, Sporogista, Serkaria, dan cacing dewasa. Next. Nah, ini untuk life cycle-nya. Life cycle-nya itu nanti bisa kalian baca sendiri ya, teman-teman. Ini udah pernah aku jelaskan waktu responsi, waktu asistensi. Bisa di next. Next saja. Nah, ini buat apa namanya? Gambaran telurnya. Nah, telur dari Schistosoma japonicum itu udah pasti ini ya, teman-teman, bulat. Terus kalau Schistosoma hematobium itu nanti terdapat spina di posterior atau di belakang ini. Terus kalau yang punyanya Manzoni itu ada spina lateralnya yang gede. Nah, kalau misal nanti ditemuin preparat yang bulat, itu udah pasti punyanya Schistosoma japonicum. Nah, kalau kalian nanti lihat preparatnya itu bentukannya lonjong, itu nanti kalian lihat dulu spinanya itu berada di posterior atau di lateral. Nah, kalau yang di posterior itu hematobium, kalau di lateral itu punyanya Manzoni. Next. Nah, buat tanda-tanda gejala ini nanti kalian baca sendiri ya, teman-teman. Karena biasanya yang kayak gini itu keluar waktu UB. Next. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan microscopic examination dari urin ataupun feses untuk melihat telurnya. Terus juga bisa dilakukan serology testing. Untuk yang lainnya nanti kalian baca sendiri ya, teman-teman. Bisa di next. Nah, buat tata laksananya ini biasanya keluar seringnya itu di UB. Nanti kalian baca ya, teman-teman. Nah, ini buat Schistosoma japonicum itu ada telurnya itu yang bulat itu tadi. Untuk Mirasidium itu eh, buat preparatnya nggak ada ya, teman-teman, di lab. Untuk yang Serkaria itu bentuknya kayak cebong kayak gini, ditemukannya di air. Umumnya 8 sel api, 8 sel api itu tidak terlihat waktu dilihat di mikroskop. Nah, untuk Serkaria ini adalah stadium infektifnya. Next. Nah, buat ngebedain cacingnya untuk yang Schistosoma japonicum, itu yang jantan itu nanti punya eh, yang yang depan, ada yang sakra yang di depan sama yang di ventral. Terus testisnya itu jumlahnya itu 7. Nah, testisnya ini kalau punyanya japonicum itu selalu lurus, kayak teratur kayak gini. Nah, kalau sama hematobium sama Manzoni itu biasanya kayak ada yang di atas, ada yang di bawah, kayak gitu, bergerombol. Nah, kalau yang di lab itu kebanyakan itu cacingnya itu cacing dewasa, yang jantan hampir semuanya, yang betina itu kayaknya nggak ada kalau yang di lab. Jadi kalian bisa hafalin yang kayak ciri-cirinya yang jantan tuh kayak gimana. Untuk ngebedain sama Japonicum sama Hematobium itu bentuk cacingnya itu juga beda, teman-teman. Kalau yang Schistosoma Hematobium itu nanti kayak bentukannya eh kayak kalau di apa namanya preparat itu
Kalau yang hematobium itu bentukannya lebih gede kayak gitu. Badannya itu lebih lebar. Bisa di next.